Bayangkan, malam itu, 6 Oktober 2018, Las Vegas. Di bawah lampu sorot UFC 229, dunia menjadi saksi pertarungan paling kolosal dalam sejarah MMA. Khabib baru saja menghancurkan rival bebuyutannya, membungkam dunia, dan memicu kerusuhan paling brutal yang pernah terjadi di dalam oktagon. Malam itu, sang juara tak terkalahkan ini seolah tak peduli lagi pada barisan polisi, denda miliaran rupiah, hingga ancaman sanksi dari bos UFC sekalipun. Namun, tepat di puncak kejayaannya sebagai pria paling berbahaya di bumi, ternyata hanya ada satu ketakutan yang tersisa di benaknya. Bagi Khabib Nurmagomedov, ia jauh lebih takut menghadapi kemarahan sang ayah daripada harus melawan Conor McGregor beserta seluruh pasukannya. Thank you so much. Thank you guys. Thank you for waiting for me here. I know my father gonna smash when I go home because I know he's gonna smash. Mari kita saksikan bagaimana ia ditempa oleh alam liar Dagestan. Khabib tidak lahir di atas matras empuk sasana mewah. Ia lahir di jantung pegunungan Kaukasus, wilayah yang dipahat oleh kerasnya sejarah. Di sini, menjadi tangguh bukanlah sebuah pilihan, melainkan syarat mutlak untuk bertahan hidup. Semua bermula dari sang ayah, Abdulmanap Nurmagomedov, seorang veteran militer dan jawara judo yang tak sudi melihat pemuda Dagestan jatuh ke jurang kemiskinan dan kriminalitas. Ia rela menjual seluruh hartanya demi membangun sebuah tempat latihan sederhana. Di sanalah metode latihan Spartan dimulai, sebuah kawah candra di muka di mana anak-anak dipaksa untuk menaklukkan rasa takut mereka sejak usia dini. Saat Khabib baru berusia 9 tahun, sang ayah menyuruhnya bergulat melawan seekor anak beruang. Ketika beruang itu mencoba menggigit, Khabib kecil lari ketakutan menemui ayahnya. Namun, Abdulmanap hanya menjawab dengan dingin, "Kalau dia menggigitmu, gigit balik dia." Di balik kerasnya latihan fisik, Abdulmanap memegang prinsip mutlak. Pendidikan dan moral adalah prioritas utama. Khabib pernah dihukum dengan porsi latihan yang jauh lebih berat, bukan karena kalah bertarung, melainkan karena nilai Al-Qur'annya yang menurun. Bagi Abdulmanap, nol toleransi untuk kriminalitas. Jika ada polisi menelepon mengenai perilaku buruk muridnya, sang ayah akan menjawab dengan tegas, "Dia bukan lagi bagian dari timku. Satu tomat busuk harus segera dibuang." Dari sanalah sesosok monster lahir. Khabib Nurmagomedov, sang juara dunia kombat sambo 2 kali dengan rekor 16 kemenangan beruntun di MMA. Pada 2012, elang dari pegunungan itu akhirnya tiba di panggung UFC. Namun, takdir justru mengujinya dengan keras. Cedera ACL merobek mimpinya, memaksanya menjalani operasi panjang. Baru saja pulih, ia kembali dihantam cedera yang sama. Belum cukup sampai di situ, tulang rusuknya pun patah. 2 tahun hidupnya habis hanya di ruang terapi. Dalam titik terendah itu, ia mendatangi ayahnya dan berkata, "Aku ingin pensiun." Sang ayah menjawab dengan tegas, "Kalau kau mau berhenti, berhentilah. Tapi, untuk apa semua pengorbanan ini jika pada akhirnya kau memilih untuk menyerah?" Bagi pria Dagestan, menyerah adalah haram. Lebih baik pingsan atau mati di arena daripada harus melakukan tap out. Tahun 2017, maut nyaris menjemputnya saat ia melakukan pemotongan berat badan yang ekstrim. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis tepat sebelum laga UFC 209. Namun ia menolak untuk tumbang. Ia bangkit, menyapu bersih kemenangan, hingga akhirnya merebut tahta juara yang ditinggalkan Conor McGregor. Lalu tibalah tahun 2018, sebuah benturan dua dunia yang kontras. Conor, sang pesohor yang menjual jiwanya demi ketenaran, berhadapan dengan Khabib, seorang pria teguh yang tak bisa dibeli dengan harga berapapun. Api perseteruan tersulut saat Artem Lobov melontarkan penghinaan pada Khabib Nurmagomedov. Tanpa banyak bicara, Khabib melabrak Artem di hotel dan menamparnya di depan umum. Melihat sahabatnya dipermalukan, Conor McGregor meledak. Ia menyerang bus rombongan Khabib di Brooklyn dengan lemparan doli besi. Kaca pecah, para petarung terluka, dan sejarah mencatatnya sebagai kerusuhan pra-pertarungan paling gila. UFC pun merespons dengan menggelar laga terbesar sepanjang sejarah, UFC 229. Dalam masa promosi, Conor bertindak semakin liar dengan menghina negara, agama, bahkan ayah Khabib. Bagi Conor, semua itu hanyalah bagian dari strategi pemasaran.
Namun bagi Khabib, ini adalah perang. God give me everything. Alhamdulillah. I know you got this. They don't like this. Alhamdulillah. Tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. 6 Oktober 2018. Begitu pintu oktagon terkunci, Conor langsung sadar. Lawan di depannya bukan lagi manusia biasa. Khabib menyeret Conor ke neraka. Ground and pound tanpa ampun menghujam bertubi-tubi. "Let's talk now," teriaknya di tengah serangan. Ronde keempat menjadi puncaknya. Khabib mengunci rahang Conor dengan beringas. Dia bukan hanya ingin menang, dia ingin membungkam mulut kotor itu untuk selamanya. Conor menyerah. Dia tap out. Tapi bagi Khabib ini belum selesai. Dia melompati pagar, menerjang tim Conor sendirian, dan menyulut kerusuhan paling brutal dalam sejarah UFC. Malam itu, dia menatap kamera dan berkata, "Aku tahu, ayah pasti akan sangat marah saat aku pulang nanti." Setelah momen itu, Khabib resmi menjadi raja. Sponsor dari Timur Tengah pun mengalir deras. Sejarah terukir di UFC 242 tahun 2019 saat ia berhadapan dengan Dustin Poirier. Untuk pertama, sekaligus terakhir kalinya, sang ayah, Abdul Manap, hadir langsung di sudut ring untuk mengawalnya. Dustin sempat mengunci leher Khabib dengan sangat dalam. Namun, Khabib justru sengaja memberikan celah sebagai jebakan untuk menguras tenaga lawan. Begitu situasi berbalik, Khabib memaksa Dustin melakukan submission. Tak ada dendam di akhir laga. Ia bertukar kaos dengan Dustin, lalu mendonasikan seluruh hasil penjualannya untuk amal. Kepergian Abdul Manaf akibat COVID-19 menjadi pukulan telak yang meruntuhkan dunia Khabib Nurmagomedov. Namun tugas belum usai. UFC 254 menjadi panggung pembuktian melawan Justin Gaethje, sang penantang yang haus darah dan berambisi menjadi orang pertama yang melukai wajah Khabib. Nyatanya, dominasi Khabib tak terbendung. Sejak bel ronde pertama berbunyi, ia terus menekan tanpa ampun. Di ronde kedua, lewat kuncian triangle choke, teknik favorit mendiang ayahnya, Khabib menyudahi perlawanan Justin. Ia menang, mengukir rekor sempurna 29 kali menang tanpa kalah dan luka sedikit pun. Di tengah riuhnya oktagon, air mata Khabib tumpah tak tertahankan. Di hadapan dunia, ia bersimpuh dan berkata, "Ini adalah laga terakhirku. Aku telah berjanji kepada ibuku. Tanpa ayah di sisiku, aku tidak bisa lagi melakukan ini." Without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. Dana White tawarin $100 juta buat comeback. Conor, dunia, semua mohon dia balik. Tapi Khabib tolak. Janji ke ibu nggak punya harga. Dia pulang ke Dagestan. Lanjutkan gym ayahnya. Bimbing generasi baru dengan prinsip yang sama. Karena buat Khabib, uang bisa beli segalanya, kecuali prinsip dan janji. Khabib pulang ke Dagestan setelah pensiun. Dia nggak mau duduk diam. Dia lanjutkan perjuangan ayahnya. Gym yang dulu dibangun ayahnya dengan uang hasil jual harta. Sekarang Khabib yang jadi pelatih. Dia ajarin anak-anak yang sama kerasnya dulu. Dia ingat betul prinsip ayah. Otot tanpa moral cuma senjata berbahaya. Makanya dia tetap wajibkan anak-anak belajar Al-Quran sebelum latihan. Kalau nilai buruk, hukumannya latihan ekstra. Sama persis yang pernah dia alami. Khabib memegang teguh aturan tomat busuk. Satu kesalahan fatal, langsung diusir, tanpa kompromi. Sebab ayahnya selalu berpesan, satu tomat busuk akan merusak seisi kotak. Ia juga tak akan pernah lupa momen gila saat usianya baru 9 tahun, ketika sang ayah menyuruhnya menggigit balik seekor beruang. Itulah yang menempa mentalnya hingga ia tak lagi mengenal rasa takut pada siapapun. Namun, di balik keberaniannya yang luar biasa, hanya ada satu orang yang paling ia takuti di dunia ini, ayahnya sendiri. Itulah alasan mengapa Khabib pensiun dengan rekor sempurna. 29 menang, 0 kalah, tanpa sekalipun terluka dan menyerah. Kini, ia mewariskan prinsip yang sama kepada generasi baru. Bagi Khabib, warisan sang ayah bukanlah deretan sabuk juara, melainkan karakter baja yang tak tergoyahkan. Langkahnya kini lebih sering terdengar di sasana ketimbang di bawah lampu sorot Las Vegas. Ia membangun sumur-sumur kehidupan,
merangkul anak-anak yatim, dan melanjutkan jejak kebaikan yang ditanamkan sang ayah. Karena ia paham satu hal, kekayaan sejati tidak tersimpan di dalam rekening, melainkan pada hati yang suci. Itulah yang membedakan Khabib dari petarung manapun di dunia. Dia tidak gentar menghadapi Conor, tidak takut pada Gaethje, bahkan tidak takut pada siapapun. Namun, ada satu hal yang selalu ia takuti, murka sang ayah. Prinsip itulah yang membawanya meraih rekor 29 kali menang tak terkalahkan dan pensiun dengan kepala tegak. Kini, ia mewariskan nilai yang sama kepada generasi penerusnya, bahwa kehormatan keluarga jauh lebih berharga daripada sekadar sabuk juara. Dan janji suci kepada orang tua selamanya tak akan pernah bisa dibeli dengan harga berapapun. Itulah alasan mengapa ia memilih pergi meninggalkan ratusan juta dolar. Sebab ia tahu, jauh di sana, sang ayah tengah tersenyum bangga melihatnya. Inilah sosok Elang Dagestan yang sesungguhnya. Ia tak terkalahkan, bukan sekedar di dalam oktagon, melainkan dalam keteguhan hati yang tetap setia pada warisan sang ayah. Inilah kisah Khabib Nurmagomedov, sang elang yang terbang tinggi menembus awan, namun selalu tahu jalan untuk pulang ke sarangnya.